Halo semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, kali ini kita balik lagi di konten baru gitu. Dan kali ini kita mau bahas satu hal yang lagi super hype kalau menurut Super gue. hype ya. Hype banget sih. Hype banget, khususnya di sosial media ya. Di sosial media dan di platformnya pun nomor satu Nomor apa satu. dua? Nomor satu. Ya, nomor satu ya? Nomor satu. Kita akan membahas Squid Game. Squid Game. Dan pasti udah pada sering lihat di Instagram orang-orang update atau di Twitter. Dan kalau kalian suka streaming Netflix tuh pasti di recommendation ya, Ge? Rekomendasi ya. Dan kita mau coba bahas sedikit. Kira-kira mungkin ini udah banyak teman-teman yang nonton. Cuman kalau gue lihat di sosial media ada juga beberapa orang yang cukup penasaran gitu. Masih Jadi penasaran, bahwa ya. Gue belum nonton. Terus gue mau nonton nih, kira-kira worth it nggak? Karena kan Netflix tuh pilihannya banyak. Ya. Karena gue juga jujur milih-milih kalau nonton gitu. Kalau Ya. misalkan nggak terlalu rame, mending nggak usah lah gitu. Karena lumayan menghabiskan waktu Waktu, ya. Kan kita bekerja gitu kan. Bekerja bener sekali. Nah, dan makanya kita coba mau kasih gambaran, siapa tahu ada teman-teman yang butuh tentang Jadi, informasinya. informasi, ya benar. Yang tahu karakternya kayak apa. Dan kita akan berusaha untuk spoilernya sesedikit mungkin seperti biasa. Cuman kalau nggak ketahan ya apa boleh buat. Iya. Karena kadang-kadang kita perlu bahas detail-detail kecil di situ. Ini geek view kita masuknya. Review. Dan nanti kita akan bahas beberapa karakteristik dan film-film yang sejenis. Iya. Dan kira-kira hal-hal apa sih yang mesti diperhatiin dalam film ini. Iya. Oke? Ya. Kita mulai dari mana dulu, Ki? Jadi sebenarnya background pasti latar belakangnya ya. Kan kalau teman-teman tahu sebenarnya ini tidak, kita bisa dibilang ini jenis genre, tapi juga sebenarnya ini ada judulnya, Bro. Itu genrenya Battle Royale namanya. Iya. Kalau teman-teman tahu, game juga Battle Royale lagi naik daun kan? PUBG. Fortnite, PUBG. Itu konsep yang memang sudah cukup hype belakangan ya, Ki? Belakangan ini bahwa jadi sebenarnya pertarungan berapa mungkin ratusan orang kali ya untuk mencari satu pemenang. Yeah. Pokoknya survival of the fittest lah. Jadi hanya yang bisa bertahan yang paling cocok semuanya gitu. Yeah. Nah, di sini tuh sebenarnya Battle Royale, aduh kalau dari sejarah-sejarahnya udah banyak banget ya tipe-tipe kayak gini ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ini bukannya so tahu ya, So tahu, karena ya. kebetulan mungkin kita berdua juga udah ngikutin film agak cukup lama dan iya. kita mah hobis lah ya. Hobis lah. Nah, dan kita udah pernah nonton, dan gua juga dan dia juga udah nonton bahwa di tahun 2001 kalau nggak salah, 2001 ya benar. 2001 tuh sempat ada film Jepang judulnya Battle Royale. Battle Royale ya, iya. Dan VR. menurut gua pada masa itu kalau nggak salah gua nonton dulu di VCD deh. Saya dulu kayaknya juga kalau nggak salah masih rental juga sih, Di rental. Dan itu bener-bener menurut gue sih revolusioner. Revolusioner bukan masalah gore dan violence ya, tapi konsepnya Dan kepikiran gitu ya. Nah, Kok bisa orang mikirin. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, jadi secara singkat bahwa ceritanya tatanan society di Jepang tuh udah sangat buruk ya. Udah sangat buruk ya. Jadi dan remaja-remajanya dikumpulkan untuk di satu pulau untuk saling membunuh. Intinya Nah, disitulah konfliknya pokoknya. Kalau ya. teman-teman mau nonton sendiri itu keren banget. Keren banget. Udah 20 tahun loh itu ya. Masih relevan sampai sekarang gitu Dan kan. makanya menurut gua konsepnya Squid Game ini nggak terlalu fresh menurut gua. Nggak terlalu fresh. Nah, jadi ya. kayak nanti kita bahas ke detailnya lah, cuman ya udahlah gitu. Udah. Jadi Terus, kita udah tahu gitu. Terus kan itu kan film kali tamat ya kalau nggak salah ya. Film besar lah. Baru nih ya, ada buku yang adults novel itu namanya Hunger Games. Ya, itu Nah, baru ketika Hunger Games itu muncul, gue juga berpikir, ini mah Battle Royale. Battle Royale sebenarnya karena kita sudah dapat wawasan sebelumnya ya. Tapi hebatnya di Hunger Games itu mungkin dengan gayanya khas Hollywood. Iya. Dia memasukkan unsur-unsur bertahan, persaingan, pokoknya antara saya atau kamu yang mati itu pasti standarnya. Iya. Tapi dia masukin unsur-unsur romansa. Jadi Walaupun di Battle Royale juga ada sih ya. sebenarnya Battle Royale juga ada ya. Dan sebagai catatan, hampir semua film jenis itu tuh pasti gore ya. Gore, pasti. Violence. Istilahnya manusia adalah serigala bagi manusia lain ya kan? Homo homini lupus. Homo homini lupus kan. Tarang gitu. Jadi istilahnya kalau saya kalau antara kamu atau saya yang mati gitu kan intinya gitu. Nah, sebenarnya Hunger Games tuh naik daun banget ya, Bro. Kalau nggak salah di tahun 2012 sampai terakhir tamat 2016 itu. Khususnya untuk kalangan anak-anak yang emang young adults. Betul. Jadi yang masih remaja tanggung gitu ya. Kena banget kan. Akhirnya sampai bisa dibilang kita udah pernah bahas Hunger Games yang di shoot video yang landscape gitu kan. Dia bisa dibilang film franchise terlarisnya landscape sampai sekarang gitu kan. Iya. Menghasilkan miliaran dolar kan. Nah, secara buku juga laku. Pokoknya itu udah
Nah, habis itu kan agak mulai menurun ya. Sempat ada muncul juga kayak Divergent gitu Divergent, kan. terus apa namanya, Maze Runner. Maze Runner ya. Itu kan pada masa itu tuh kayak lumayan seragam tuh. Seragam gitu kan. Ender's Game. Nah, gitu. Gitu. Pokoknya yang terbaik yang menang lah kan gitu. Ah. Akhirnya kan mungkin ada sebutannya apa ya? Pasarnya udah lelah, Jenuh kan gitu kan. Nah, hebatnya ini sebenarnya kita tidak menyebut setahun sebelum ini ya, Bro ya. Jepang sebenarnya udah memulai dulu nih. Iya, itu adalah Alice in Borderland. Alice in Borderland. Kalau di teman-teman nonton di Netflix juga ada ya. Itu tahun lalu, tapi Iya. Jepang punya. Konsepnya kurang ya, sebenarnya nggak bisa dibilang sama persis, cuman Battle Royale juga ya. Iya. Nanti kita coba kita bandingkan. Nah, ternyata itu track recordnya dilanjutkan lagi sama Netflix setahun kemudian ngeluarin dari Koreanya. Bukan berarti dari Korea adaptasi ya, baru dari Korea namanya Squid Game, Mas. Dan itu langsung sekarang resepsinya teh kayak wah paling bagus lagi hype kayak gini. Nah tadi makanya Dega sempat nyebut sosial media jadi rame. Bagusnya di mana sih? Atau apa sih nilai yang bikin dia jadi pembeda gitu? Itu dia. Itu yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Jadi kenapa kok bisa hype gitu Hype ya. Gitu. Satu ya efek dari pandemi ya. Sebenarnya akhirnya mau nggak mau ya orang kan nggak berani nonton keluar, akhirnya lewat streaming. Cari tontonan di rumah lah. Di rumah ternyata ini wah benar-benar bisa lumayan lah bikin hiburan walaupun dari pekerjaan atau apa itu lu nonton satu episode kurang lebih 50 menit terhibur. Tapi ternyata 9 episode itu tuh punya muatan cerita yang dalam ya. Apa ya? Battle Royale yang gimana ya? Kalau kita coba bandingin deh, kalau sama Alice in Borderland, kalau secara cerita kan memang dia belum beres ya. baru satu season dan belum bisa dibilang belum terungkap semuanya. Jadi ya. kayak sampai akhirnya tuh masih ada kayak ngegantung. Masih digantung dan secara game tuh mirip lah. Cuman memang ada beberapa hal yang itu nggak kayak Squid Game gitu. Kalau kenapa ya? Bentar. Kalau di Alice in Borderland itu kan dia lebih mirip Battle Royale sebenarnya. Lebih mirip Battle Royale. Jadi kan? memang dikencar dan udah lu terserah apa yang mau lo lakuin. Cuman ada games-gamesnya. Ada games-gamenya. Dan itu dapat poin dan segala macam lah. Nah, cuman entah kenapa di Squid Game ini mungkin dibuat lebih ringkas kali dia. Lebih ringkas, tapi ringkas dalam artian itu mungkin lebih simpel kali ya. Jadi Squid Game itu sebenarnya para pesertanya tuh hanya memainkan game permainan anak-anak gitu. Iya, Itu yang itu yang sempat dibahas juga, itu menjadi salah satu sarana Korea buat memperkenalkan budayanya. Ya. Nah, Jadi bahwa itu teh sebenarnya dari semua bisa dibilang permainan yang dilakukan di Squid Game itu permainan sehari-hari gitu, bisa dibilang. Ya kayak di sini mah ucing sumput, kelereng, terus engklek kayak gitu kan. Jadi tapi ini tuh dibikinnya kayak permainan, tapi kalau lu salah langkah, salah melakukan mati. Nah, itu yang kayak sebesar itukah konsekuensinya? Ternyata ada hadiahnya. Nah, dari efek sebuah reward ini akhirnya yaitu bermain dengan psikologis manusia. Betul. Kan? Dari yang awalnya takut, ragu, tapi peduli setan lah, mohon maaf. Yang penting saya mah dapat hadiah itu. Gue butuh gitu kan. Nah, di sini itu yang aku suka bahwa ternyata di Korea juga teh mungkin sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kita udah pernah nyebut juga pas kita lagi bahas Parasite ya. Iya. Bahwa ternyata tuh social disparity atau kesenjangan sosial di Korea juga teh tinggi juga. Nah, itu mungkin itu yang nggak ada di Alice. Nah, ya. jadi tidak ada. Jadi hanya apa ya? Ya udah aja kayak pertandingan aja gitu kan. Kenapa ini menjadi sangat relate ke orang? Mungkin ada efek kedalaman psikologis ya. Iya. Jadi ini sebagai gambaran utama ceritanya bahwa mereka yang ikut itu adalah orang-orang yang butuh duit semua. Butuh duit, bisa bilang ada kesulitan ekonomi. Terlilit utang, butuh uang banyak. Dan di dunia tuh udah mentok lah. Misalnya udah nggak ada yang bisa bantu lagi lah. Iya, udah hopeless di dunia. Hopeless ya. Dan seperti seolah-olah ditawarkan secercah harapan. Nah, di situ itulah yang diadukan oleh dari si pembuat game ini. Iya. Dan kenapa tadi gue bilang lebih ringkas, karena secara tempat dia kan kayak dalam satu area aja. Iya. Kayak ruangan gitu. Udah disetting gitu. Jadi mungkin secara pengolahan cerita akan lebih matang kali. Lebih matang, sama kalau saya ngerti cara produksi jadi lebih gampang. Betul. Ini kan ya lagi pandemi gini syuting sebuah serial berlanjut sinetron lah bisa dibilang gitu.
harus dipikirkan dengan matang secara produksinya juga. Ternyata efektif gitu kan. Efektif banget. Jadi Iya, dia bisa itu benar. dibilang ini tuh kayak mereka tuh di satu pulau terpisah dari pulau utama Korea ngebikin tempat untuk permainan ini gitu. Iya. Cuman memang ini ternyata di sana tuh ya mohon maaf ada banyak layer-layer gitu ya, ada banyak rahasia-rahasia. Iya. Kenapa sih harus kayak gini? Terus kenapa sih orang yang kesini nggak boleh tahu di mana mereka kayak gitu-gitu kan? Jadi di situ dia yang bikin jadinya ada sebuah sosok bukan horor lagi, ada thrillernya gitu kan. Iya. Jadi Nah ini yang kita nggak bisa ceritain lagi ya. Nggak bisa kita Itu ceritain. bisa ditonton sendiri. Jadi- ada beberapa layer-layer pesan dan layer-layer sistem di Sistem, dalam ya. di dalam ceritanya tuh yang membuat oh gitu ya. Gitu Maksudnya kayak ternyata. apa? Setiap penokohan, setiap elemen-elemen dalam ceritanya tuh kayak ada maksudnya. ada gitu. maksudnya. Dan balik lagi ke yang tadi, ternyata memang pesan sosialnya pun cukup kental Ya cukup kuat. sehingga jadi ke engage ke kita. Ken Gates ya, jadi di belahan dunia manapun mungkin jadi relate gitu. Walaupun memang gak se-ekstrim di Squid Game, cuman ada kok kejadian seperti itu di negara saya atau di lingkungan saya. Jadi akhirnya penonton walaupun itu ngomong bahasa Korea, tapi ada muatan ceritanya universal gitu. Jadi Iya. bisa orang terima dan memang ya kita tahu lah namanya drama Korea gitu kan. Ya pasti ada yang dilebih-lebihin, ada yang Ada bumbu-bumbunya. ada bumbu-bumbunya, tapi ternyata karena tadi dibikin agak simpel dan ini terbatas di situ-situ aja, jadi nggak lebay gitu jadinya. Dan memang kesan yang ingin ditampilkan adalah ketika lu berada bersama-sama di sebuah tempat, itu tuh apapun bisa terjadi. Iya, Maksudnya jadi saling curiga. Nggak. Nah itu jadi kayak kita jadi mikir, oh manusia tuh bisa gini ya? Bisa gitu, Nah, ya. jadi kayak itu tadi pada saat keadaan kepepet tuh, lu dibunuh sama manusia lain tuh bisa. Bisa. Dan kita jadi, oh iya juga ya. Jadi benar, apa? Tegangnya tuh dapat. Ya, jadi ya. kayak curiga-curiga itu dapat. Jadi mungkin sih ini yang jadi pembeda dari Alice kali ya. Dan sebenarnya kan ada juga yang sempat jadi polemik, tau gak Gi? Yang jadi dianggap plagiat film Jepang. Kayaknya Battle Royale juga gue belum nonton sejujurnya sih. Ya mungkin ya ada yang merasa mengaku memiliki di originalnya gitu kan ya. Khususnya di beberapa ada adegan tertentu yang aduh kayaknya sih orang juga udah pasti tahu sih. Iya. Yang ada bonekanya itu. Oh ya, yang yang ada suka jadi bonekanya. meme itu. Nah, itu katanya itu kayak niru gitu. Cuman Niru. ya itu mah urusan mereka lah ya. Oh, iya. Kan katanya sih Korea udah masukin skenario itu dari tahun 2008 apa dan berapa. Jadi nggak valid lagi. Nggak valid ya. Nah, ada beberapa catatan yang kayaknya yang kita mesti bahas ya di dalam Squid Game ini. Kayak mungkin bukan kekurangan Bukan ya. kekurangan sih, mungkin Ada- ini nitpicknya kita gitu. Iya. Jadi bahan perhatian lah. Nah, jadi bahan perhatian. Jadi sebenarnya mungkin nggak bisa pungkiri juga, mungkin nanti kita bakal bandingin sama Alice juga kali ya. Iya. Jadi mungkin ya dua negara Asia Timur itu masalah untuk gore violence-nya mah tidak nanggung ya. Jadi teman-teman bisa memastikan pasti mau nonton Alice, mau nonton Squid Game yang kan kita Iya. bahas di dalam berdarah-darah. Itu beware lah ya. Gi. Beware lah Ya, itu kalau mah. nggak kuat ya. Nggak kuat lah. Jangan nonton. Jangan nonton apa ya buyatak apa gitu kan, itu mah itu. Tapi ada sebuah hal yang mungkin agak beda gitu ya. Kan sebenarnya ya khususnya gini lah, kita mungkin mau membandingkan mungkin tokoh utama kali ya. Kalau tokoh utama yang Jepang kan kayak agak-agak geek gitu ya bro ya. Alice in Borderland. Iya. Jadi Culun. culun ya. Culun gitu, terus mungkin dia punya dunianya sendiri, punya punya kemampuan yang karena dia culun itu ternyata dianggap remeh, ternyata dia sebenarnya punya kelebihan dibanding sama orang-orang yang merasa lebih superior gitu kan. Kemampuan analisa. Analisis lah itu kan. Nah, lucunya tokoh utama kita di sini tuh Song Gi-hyun, itu kan itu sebenarnya bapak Ajusi ya dan Bapak-bapak gitu. Ajusi. jadi apa ya? Dia tuh sebenarnya masalahnya isanya tuh punya compassion gitu. Punya apa ya? Punya Empati ya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya tetap kehidupan itu harus maju, harus dalam artian survive. Tapi saat satu dihadapkan suatu pilihan pakai perasaan atau pakai logika, dia pasti selalu milih perasaan. Itu si Ajusi karakternya. Nah, kalau teman-teman nonton tuh nanti tuh dari awal tuh, loh ini tuh lemah banget loh nih orang nih. Iya. Karena nanti lu di permainan yang akan lu jalanin, kadang nggak harus pakai perasaan. Lu jadi susah gitu. Jadi susah. Itu menggambarkan sih. Gua ngerti banget. Makanya kan ada jadi meme-nya banyak. Gua tuh kalau di Squid Game si ini, kalau Squid Game si ini. Iya. Kayak terus kalau dihubungin sama zodiak si tokoh utama itu apa? Iya, kayak benar. karakter gitu. Jadi kayak ya bener sih. Jadi kayak orang juga jadi kenapa jadi menarik? Kayaknya mungkin jadi bahan diskusi orang, Ya, jadi ya. bahan pembicaraan karena Ya. kan gini.
bodoh sih ini mah, gue mah kalau jadi dia sikat aja kayak gitu-gitu. Secara nggak langsung tuh kita jadi kayak ikut-ikutan megang karakter gitu kan di situ kan. Iya. Jadi karena merasa tapi lucunya tuh tambah kita ini sebenarnya tuh harusnya tidak kompeten untuk main game ini awalnya. Iya kayak ya lalu mah mati kayak gini caranya gitu. Cara lu kayak gini mati kan. Dan di sini ya namanya film drama, ternyata dia peserta terakhir yang oke gitu kan. Jadi sengaja dibikin agak dramatis. Ternyata dia peserta terakhir yang masuk dari 456, dia nomor terakhir gitu kan. Jadi kayak kebetulan aja milih walaupun pertamanya nggak mau kan kayak gitu tuh. Terus sepanjang cerita nah aku senangnya dia dikenalkan. Tadi kan dia bilang di satu tempat bisa terjadi apa saja. Ternyata di situ juga dia bisa dibilang menemukan sebuah teman, mungkin keluarga baru juga ya. Nah di situ yang mungkin akan jadi mungkin bisa hit and miss juga kali. Karena ya tuh kalau drama Korea kadang gitu pasti gak jauh-jauh pasti harus ada yang menyayat-nyayat hatinya gitu. Iya, tetap harus ada yang sedihnya. Harus ada yang sedih. Ada beberapa episode yang anjir gitu kayak sakit banget ya. Kayak sakit. Tapi itu sebenarnya itu it's emas gitu ya. Kayak ya itu sebuah konsekuensi just moral. for the sake of survival Gitu kan. Tapi menurut kami ada satu hal yang sebenarnya mungkin ya menurut kami bukan satu hal juga. Jadi kadang ya udahlah dikurangilah porsi itunya karena kan sebenarnya ketegangannya itu yang bikin sebuah tensinya nontonnya begini kan. Itu nitpicknya kami. Sama ini yang mungkin ketiga kali ya. Ini itu kami mungkin ya kalau gore sama violence mah udahlah ya. Ya udahlah, emang ceritanya tentang itu, mau gimana lagi. Nah, ini precaution lah, beware gitu bahwa di sini juga ada yang sensualnya juga. Seksual konten lah ya. Seksual konten, tapi masih di ranah aman lah ya. Masih tahap normal untuk orang dewasa. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman remaja yang mau nonton ini, ya mohon dipertimbangkan dengan baik-baik karena atau yang punya adik-adik gitu kan, tolong diingatkan karena sebenarnya perlu nggak perlu, tapi sepertinya di zaman saat ini kayak gitu kadang suka disisipkan gitu ya. Ya suka ada sisipan-sisipan gitu yang menurut kita nggak ada implikasinya sama cerita. Buat apa sih? Ya nggak ada walaupun implikasi. Ya kalau disambung-sambungin sih bisa, cuman ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi mungkin biar ada daya tarik, ngertilah secara bisnis ya. Cuman sebenarnya untuk kami yang penikmat ceritanya nggak esensial sih sebenarnya itu dia, gitu itu. Nah di situ yang mungkin bukannya bikin jelek, cuman ya nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi terlepas dari 3 nitpick kami itu semuanya sih kelebihannya lebih banyak gitu. Cuman untuk dari kami ya itu aja. Dan sejauh ini sih kalau mungkin bisa dibandingkan dengan Alice gimana bro? Lebih mending ini atau lebih mending Alice? Nah kalau kayak gitu susah. Soalnya punya appeal-nya masing-masing gitu kan. Menurut gue agak sulit dibandingin. Kenapa? Karena Alice belum beres. Belum beres. Jadi sampai akhir season pun dia jadi belum tahu gitu siapa yang bikin gamenya siapa, ini sistemnya siapa. Kalau di ini kan udah ada revealingnya lagi. Cuman emang dibikin menggantung dan nggak tahu sih spekulasinya katanya mau ada season 2. Tapi belum ada konfirmasi dari Netflix. Cuman katanya konfirmasi dari sutradaranya nggak akan. Cuman selama menguntungkan masa tidak sih. Ya. Jadi mungkin sih kalau sejauh ini kita nggak bisa langsung ngasih rating atau gimana. Cuman 2 itu bisa dibilang layak lah, khususnya yang Squid Game yang lagi hype ini. Boleh dicoba. Itulah kenapa mungkin Squid Game jadi hype banget. Kalau Alice kan nggak terlalu menurut gue sih. Jadi cuman apa ya yang mungkin penikmat film Jepang. Iya. Para wibu-wibu seperti saya. Kan pengen tahu gitu. Ya jadi tapi menarik, keduanya punya daya tarik sendiri. Cuman yang membuat lebih engage seperti yang kita sebutkan tadi sih, Squid Game punya nilai-nilai emosional sama pesan-pesan sosial yang bikin ini jadi lebih berbobot. Ya. Lebih hard trending gitu, jadi aduh dan tersayat-sayat gitu kan. Dan kita boleh nge-highlight karakter, tapi kalau kita highlight karakter jadi spoiler ya. Bisa nggak spoiler? Gimana ya, coba ya. Kalau tadi kita udah tokoh utama kita kayak gitu ya. Pokoknya itu tokoh utama ya. Tapi sebenarnya di samping tokoh utama itu dia ada teman-teman lainnya gitu kan. Ada peserta-peserta lain. Nah, yang notable itu Cho Sang-woo. Itu teman kecilnya. Sebenarnya kalau teman nonton episode sama episode terakhir itu kayak apa, flashback gitu ya. Ya kan, episode satunya ternyata hal yang sama kejadian di episode terakhir. Iya. Nah terus ada disertir ya, sebutannya apa, pelarian dari North Korea itu Kang Sabyok ya. Kang Sabyok itu
Ini maaf ya, ini nama-namanya kita agak kurang hafal karena kan bahasa Korea. Jadi agak sulit diingat. Ya, tolong ya. Terus ada ini mungkin ini mah idolanya para perempuan ya, si Jeonwoo nanti ya. Itu si Wi Hajun itu kalau teman-teman udah nonton serial Korea pasti udah sering muncul dia kan. Terus nah ini sebenarnya ada yang bikin kaget gitu, ada Gong Yoo itu gua nggak tahu sih, gua nggak terlalu. Si Goblin. Oh iya. Goblin sama Tren to Busan. Iya benar. Ya, kan itu si Goblin. Muncul lah gitu. Dan itu menjadi daya tarik buat para penggemarnya sih. Jadi di situ tuh aku senangnya satu ya tadi 2-3 tuh karakter aktor, ada satu model gitu kan, jadi kayak ini loh ternyata ada range baru, model juga bisa acting gitu apa kan. namanya jadinya secara acting mumpuni, tapi ada pemanisnya. Ada pemanisnya. Nah itu mungkin jadi lengkap. Bagus. Namanya cast directornya bagus. Jadi kita hanya bisa nyebutin 5 itu yang utama. Nanti kalau teman-teman udah nonton bakal kok ketemu 1-2 yang mencuat gitu ya. Dan secara acting keren deh. Keren karakternya dapet. Sebenarnya semuanya tuh bisa dibilang merata sih. Cuman betul. Karena screen time-nya aja. Betul. Semuanya dapet gitu kan. Tapi sejauh ini sih saya kalau dari casting directornya bener bagus semua pemilihannya gitu kan. Jadi kayak ternyata dia ada fungsinya gini, bisa kayak gini juga. Jadi kedalaman actingnya tuh beda-beda tapi saling bisa ngeblend gitu kan ya gitu kan. Dan secara plot sebenarnya ini karena udah mungkin ini kita bahasnya after hype-nya mungkin secara plot udah banyak yang tahu dan mungkin udah banyak yang bahas. Iya. Cuman yang gue perhatikan adalah fenomenanya tuh kayak plot twist nih. Muncul ada perdebatan nih. Jadi gini. Sekarang itu karena kita sering diberikan film dengan puntiran-puntiran di akhir. Jadi kita selalu menciptakan di bawah sadar kita atau di pikiran kita ini harus ada plot twistnya nih kalau kita nyari. Padahal kalau filmnya straight aja lempeng-lempeng aja, kenapa dicari plot twistnya? Kenapa kalau emang filmnya linear juga bagus, kenapa enggak? Kenapa sih mesti apa sih gitu? Itu karena kita suka dikasih sajian-sajian mau di media film, bioskop atau serial pasti selalu di belakangnya ada plot twist gitu. Jadi diharapkan ekspektasinya setiap kita ada serial baru pasti harus ada. Padahal sebenarnya bagi kamu yang sudah sering bukan bisa dibilang sombong banyak ngikutin serial atau nonton film, sebenarnya ini linear aja sebenarnya bagi ini in our opinion ya. Jadi santai aja. Jadi jangan gesekan gitu kan. Tapi dan akhirnya nih dari sebuah ujaran seperti itu akhirnya jadinya ke bawah juga nih kayak serial yang nggak ada hubungannya dengan sama sekali kayak Money Heist di bawah-bawah. Jadi kayak jadi muncul kubu yang berpendapat bahwa Squid Game ini overrated dan ada yang bilang ini tuh keren banget nih, hype rame segala macam. Balik lagi ya teman-teman, kita sudah pernah bahas film bagus tuh spektrumnya banyak. Serial bagus tuh spektrumnya banyak. Selera. Terus dan kita mesti bahasnya tuh per elemen ya. Jadi bisa ditonton di video yang lain bahwa kadang-kadang ketika satu entitas ini dibilang jelek, belum tentu. Dan kita misalkan dibilang bagus juga belum tentu. Makanya coba kita cerna. Cerna Jadi gitu. Makanya kita tuh dari awal tuh nggak pernah bilang bagus keren kan, tapi ini lagi hype. Dan bagusnya di mana, kurangnya di mana. Nah itu yang akhirnya kita bikin ini loh ada dua sisinya positif negatif. Ya ini kalau boleh pesan kalau boleh. Ya santai aja gitu. Kalau misalkan mengkonsumsi konten film atau serial ya kita coba bedah bareng-bareng. Makanya konten-konten ini kita buat supaya kita bisa sama-sama diskusi. Ya belajar juga, edukasi juga. Paling karena kita menghindari spoiler terlalu berlebih, tapi sebenarnya kita udah nyebut karakter-karakter yang bisa diperhatikan. Paling sih inilah review Geek Shy untuk Squid Game tuh ini. Ya gitu. Paling kita cuma bisa sampai kasih kayak gitu ya. Ya mungkin buat teman-teman juga yang butuh informasi ternyata ada film-film sebelumnya seperti itu bisa jadi bahan tontonan juga. Dan kalau nggak salah di Twitter juga muncul banyak film-film sejenis yang layak buat ditonton juga, khususnya film Jepang itu terus ada beberapa. Cuman buat gua pribadi Battle Royale udah always in my mind. Iya, jadi misalnya di OG that's it. Ini fresh ya. Jadi mungkin kita nggak bisa serta-merta kayak ngasih rating angka atau bisa lah ya. Kita coba nilai lah ya. Buat referensi teman-teman yang mungkin yang mau nonton, kira-kira worth it nggak buat kita? Ini keep in your mind. Kalau teman-teman ngecek sekarang di Rotten Tomatoes ini 100% rating fresh. 100%. Paling tinggi ya. Tapi kan sejalan di waktu pasti berkurang.
Tapi untuk dari kami pribadi, seorang audiens amatir gitu kan, mungkin sih kami bisa ngasih, tetap tadi kan nggak bisa mengungkiri bahwa Battle Royale pasti di OG kan. Mungkin kami sih bisa ngasih di angka 8485 kali. Oh, murah hati juga dia. Kayak saya, ya nggak beda jauh sih, saya 8182. Iyalah, pokoknya dipukul rata 83. Ya. Rata-rata ini sekitar segitulah. Gituan lah. Jadi teman-teman yang mau nonton bisa dipertimbangkan. Ya pertimbangkan ya. Cuman kalau menurut tuh masih apa ya? Recommended ya? Masih recommended. Recommended buat karena salah satu yang menarik juga nih, lupa sebelum terakhir. Awalnya gue juga nggak tertarik. Iya. Cuman kan karena ternyata gempuran informasi sosial media tuh kenceng banget. Kenceng banget. Kenceng banget, terus akhirnya gue nonton nih satu. Cuman yang membuat hebat adalah dari episode awal dia langsung hook kayak gitu. Langsung hook. Pintar dia. Pintar ngehook. Apa namanya, cliffhanger ya disebutnya. Iya, ya. Jadi ngegantung lah. Ngegantung. Jadi gantunginnya tuh enak pas. Jadi nagih. Jadi potongan-potongannya tuh bagus gitu. Nah itu yang soalnya kadang-kadang gue ada nonton beberapa serial yang nanti lagi juga nggak apa-apa. Iya ya kayak jadi gitu. Dan agak lambat. Dragging. Nah ini enggak, ini sama sekali enggak. Ini Jadi gue jamin pasti kebanyakan dari kalian yang nonton pasti ketika kalian nonton klak sekali pasti maunya langsung beres. Iya. Begadang kayak apa pasti binge watch langsung. Pasti biasanya seperti itu ya. Iya. Ya, kurang lebih kayak gitu aja. Ini sih saya pribadi beres seminggu sih. Iya sih kurang lebih. Karena kita kan sambil kesibukan, mungkin teman-teman yang sehari 2-3 episode lah. Ya bisa lah, ya pokoknya gitu sih. Ada lagi nggak? Paling sih yang bisa diutarakan sih ya itu sih paling udah sebentar ini. Karena kami tidak mau mengambil kesenangan. Soalnya sayang ada beberapa plot cerita yang kalau diceritain kayak nggak seru aja. Seru, gitu. Ya. Oke. Sepertinya sekian untuk video kali ini. Silahkan disimpulkan sendiri, teman-teman juga yang mau komen di bawah, buat ngasih pendapat, atau ada informasi yang kita lupa. Damai ya. Ya, kita diskusi santai lah gitu. Ya. Jadi kita di posisi netral lagi ya. Posisi netral. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Share ke teman-temannya. Share ke teman-temannya kalau buat bahan diskusi film sama teman-temannya. Siap. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.